Tuhan bijaksana yang tak terhampiri, terang tatanya teramat mulia sejak dulu kala. Namanya ku puja, besar kuasanya. Engkau berkuasa, bersinar tetap, berkarya mencipta, tak pernah senyap. Keadilan Tuhan tinggi menjulang, awan-Mu syarat dengan kasih sayang. Semuanya Engkau beri kehidupan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami tumbuh bagai pohon yang lebat, yang akan layu, namun Engkau kuat. Maha besar Bapa yang sungguh mulia, malaikat menyembah, tunduk memuja. Ya Tuhan, bukalah mata hatiku untuk memuji kemuliaan-Mu. Shalom, salam kasih Tuhan dan salam damai. Puji syukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga waktu yang baik, waktu yang sudah diberikan kepada kita hari ini untuk sama-sama kita mengikuti, merenungkan lagi, serta mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Mari kita teruskan renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa, berkatilah kami, lindungilah kami, biar kami dapat mengerti nasihat pada hari ini melalui firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari berjudul Adik-beradik Dürer, Februari 26. Saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Tuhan dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak dilihatnya. Saudara-saudara, inilah ayat yang akan sama-sama kita renungkan dan pelajari pada hari ini. Mari kita lihat bagaimana ayat ini ingin jelaskan kepada kita di dalam firman pada hari ini. Saudara yang terkasih, menurut cerita, keluarga Dürer yang hidup pada abad ke-15 berhampiran bandar Nuremberg, Jerman, mempunyai 18 orang anak. Bapaknya seorang tukang emas yang membolehkan keluarga ini menjalani kehidupan yang senang, jika bukan karena ramai anak mereka. Saudara-saudara, adik-beradik ini dikatakan bahwa Albert, salah seorang anak, menunjukkan potensi seni
melalui lukisannya, dan dia ingin menjadi pendraft, pelukis, atau pengukir. Salah seorang adik lelakinya yang turut menunjukkan kemahiran seni, turut menyatakan hasrat yang sama. Jadi saudara-saudara, lihat di sini sudah mulai ada bakat-bakat yang diperlihatkan melalui adik-beradik ini. Namun, kedua-dua anak tahu bahwa bapak mereka tidak mempunyai kemampuan keuangan untuk menghantar mereka berdua ke sekolah atau university untuk dilatih sebagai artis. Jadi, mereka dapat berpikir bagaimana usaha bapak mereka. Mereka dapat berpikir bahwa mereka ini tidaklah seperti keluarga yang memiliki segalanya, walaupun bekerja di lombong emas. Selepas perbualan yang banyak, kedua-dua mereka membuat perjanjian. Mereka akan melemparkan duit shilling untuk menentukan nasib mereka. Yang kalah akan bekerja di lombong berhampiran untuk membayar perbelanjaan siapa yang menang selama 4 tahun. Saudara saya yang terkasih, sepertinya inilah perjanjian yang terjadi di antara kedua beradik ini. Jadi siapa yang akan berjaya ke university? Abang atau adik? Mari kita teruskan. Di pihaknya, pemenang akan membuat komitmen bahwa selepas latihan selama 4 tahun, dia akan membayar untuk pengajian. Siapa yang kalah dengan menjual karya seninya atau bekerja di lombong jika perlu. Albert Dürer menang dan mereka berdua memeterai perjanjian. Saudara-saudara, perjanjian itu sudah terjadi dan dikatakan bahwa mereka saling menolong. Lelaki muda itu berjaya di Nuremberg dan karyanya mengatasi kualiti kebanyakan guru-gurunya. Dia mengembara ke Basel, Switzerland, dan Strasbourg, Prancis untuk mengerjakan proyek seni, dan tidak lama kemudian namanya dikenal dalam kalangan orang seni di Eropa. Wah, satu kisah, satu kebaikan bagi keluarga, anak yang dikenal sebagai seorang karya seni yang populer. Jadi saudara-saudara, apa terjadi dengan adiknya pula? Setibanya di rumah, dia bercakap dengan adik lelakinya tentang memenuhi rancangan mereka, tetapi adik lelakinya menunjukkan tangannya. Kerja-kerja lombong telah merosakkan jari-jarinya dengan teruk, sehingga dia tidak boleh lagi menggunakan berus atau pensil untuk melakukan karya seni yang halus. Sepertinya adiknya begitu sedih dan abangnya begitu sedih. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi seterusnya? Dalam keadaan sedemikian, adik memberitahu abangnya, "Abang, sudah terlambat untuk saya, tetapi saya gembira. Saya mengorbankan tangan saya supaya abang dapat memenuhi impian abang." Wah, adik yang baik, adik yang tidak marah, adik yang tidak ingin bermusuh dengan abangnya. Akhirnya dia berkata dia berbangga dapat membantu abang dia sehingga berhasil dan berjaya. Albert begitu terharu dengan kemurahan adiknya, menunjukkan rasa terima kasihnya melalui lukisan yang diilhamkan oleh tangan adiknya. Dia menamakan lukisan itu Hands, tetapi pada masa kini lukisan itu dikenal sebagai Praying Hands, image ikonik yang memberi inspirasi kepada jutaan orang. Saudara-saudara, bukankah ini juga menjadi satu contoh bagi kita
teladan bagi kita sebagai adik-beradik. Seharusnya bukan bermusuh, tapi saling membantu, saling mengasihi dan menolong. Seperti adik-beradik yang sudah kita dengar ceritanya. Ingat bahwa banyak cerita dalam Alkitab menunjukkan hubungan adik-beradik yang agak bermasalah. Namun kisah hari ini membuktikan bahwa tidak semestinya seperti itu. Mengasihi adik-beradik Anda adalah tidak mustahil karena kuasa yang datang dari atas, kuasa daripada Tuhan. Ya, ingatlah, kena buat seperti bercakaplah dengan adik-beradik Anda hari ini dengan kasih, kemurahan, dan ampunilah dia jika dia menyinggung perasaan Anda. Seperti yang Tuhan ingin Anda lakukan. Matius 18 ayat 21 dan 22. Hubungan Anda akan pulih dan akan menjadi lebih kukuh lagi. Ingat, saudaramu adalah sahabatmu. Saudaramu yang akan menolongmu sehingga percaya. Saudaramu yang akan menolongmu untuk menghasilkan banyak hal-hal yang baik bagi keluarga. Jangan bermusuhan, jangan bergaduh. Saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu tentang kisah yang begitu baik tentang adik-beradik. Seharusnya mengampuni, mengasihi, melindungi, membantu dan menolong. Berkatilah kami dalam adik-beradik kami, agar kami juga dapat melakukan yang baik dan hal-hal yang membantu bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Allah yang abadi dan bijaksana, yang tak terhampiri terang tatanya, teramat mulia sejak dulu kala, namanya ku puja, besar kuasanya. Engkau berkuasa, bersinar tetap, berkarya mencipta, tak pernah senyap. Keadilan Tuhan tinggi menjulang, awan-Mu syarat dengan kasih sayang. Semuanya Engkau beri kehidupan, hidup di dalam roh dan kebenaran. Kami tumbuh bagai pohon yang lebat, yang akan layu, namun Engkau kuat. Maha besar Bapa yang sungguh mulia, malaikat menyembah, tunduk memuja. Ya Tuhan, Bukan